Cerita dimulai dari Boruto menyeret paksa Amado dengan rantai besinya meninggalkan Sasuke dan Itachi yang ada di belakang. Saat ini Boruto sengaja memaksa Amado untuk pergi bersamanya, sebab dia sangat menjengkelkan dan terus menjebak mereka semua ke dalam perangkap Amado brengsek ini. Beberapa saat kemudian, sampailah Boruto dan Amado di depan gunung raksasa yang terdapat pintu besar di tengah-tengahnya. Saat itu Boruto melepaskan rantai yang mengikat Amado dan berkata, "Katakan juga sekarang bagaimana, bisa membukanya? Apa aku harus menghancurkannya dengan ninjutsu agar pintu ini bisa terbuka?" Amado yang mendengar itu menjawab, "Tunggulah sebentar Boruto. Kau sudah menyeretku seperti binatang tadi. Biarkan aku mengambil nafas." Boruto yang mendengar itu tidak suka membuang-buang waktunya. Dia menyiapkan shiden di tangannya, dan langsung melemparkan shidennya yang berubah menjadi panah listrik ke arah gunung tersebut. Alhasil, serangan Boruto tiba-tiba memuai dan menghilang sebelum sampai menyentuh gunung. Menyadari ada yang aneh, Boruto langsung berkata, "Sudah aku duga, menggunakan cara biasa tidak bisa, bahkan aku tidak tahu mengapa jutsuku hilang seperti diserap angin. Bagaimana? Apa kau sudah bisa berbicara? Jangan buat kesabaranku habis." Amado yang mendengar itu perlahan berdiri. Dia langsung mengeluarkan sebuah gulungan aneh lagi di depan Boruto. Saat itu gulungan tersebut langsung terbuka dan terlihat jelas banyak sekali tulisan aneh di dalamnya. Saat itu Amado berkata, "Aku sama sepertimu. Tidak tahu cara pasti untuk membukanya, tapi aku akan mencari cara agar bisa kita masuk ke dalam tanpa membuat keributan. Aku kira itu cara terbaik dan paling aman untuk saat ini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya rahasiamu masih cukup banyak yang belum kau ungkapkan. Bahkan aku tidak tahu gulungan aneh apalagi yang kau keluarkan, dan tulisan mantra itu sama sekali tidak ku mengerti. Tapi aku tidak peduli. Lakukan secara cepat. Aku tidak mau membuat Paman Sasuke dan Itachi menungguku terlalu lama." Amado yang mendengar itu membalas, "Sepertinya keputusanmu kali ini tepat untuk tidak membawa mereka berdua, tapi lupakan, aku tidak ingin membuat kau semakin membenciku. Aku akan melakukannya." Setelah Amado berkata demikian, dia menggunakan segel jutsu di tangannya. Tiba-tiba gulungan tersebut mengeluarkan sebuah kunci berwarna emas, dan kunci itu langsung melayang di udara dan Amado langsung menangkapnya. Saat itu Boruto sedikit curiga apa yang dilakukan Amado. Dia sebelumnya mengatakan tidak tahu caranya untuk membuka pintu raksasa itu, tapi entah mengapa dia melakukannya dengan sempurna seperti orang yang sudah tahu segalanya. Saat itu Boruto berkata, "Kunci apa itu? Kau benar-benar membuatku terkesan. Awalnya kau menipuku saat aku berhasil menghancurkanmu, dan kini kau hidup lagi. Aku masih tidak bisa memaafkan diriku yang bodoh sebelumnya." Amado yang mendengar itu tidak membalas apapun perkataan dari Boruto. Dia langsung berjalan dan berkata, "Ikutlah denganku. Kau sendirikan yang mengatakan, kalau kau tidak suka kalau aku banyak bicara, aku akan membuatnya dengan cepat seperti yang kau inginkan. Ini adalah kunci yang berhasil aku dapatkan setelah melacak bagaimana cara membukanya. Apa yang kulakukan tadi adalah salah satu kemampuan Otsutsuki. Jadi kau tidak perlu heran dan memikirkan hal yang aneh dan merepotkan." Boruto yang mendengar itu langsung mengikuti Amado dari belakangnya. Entah mengapa dia mulai berpikiran untuk menghancurkan Amado dari belakang saat ini juga. Tapi jika dia melakukannya, itu juga merugikan baginya. Sebab apa yang mereka lakukan sekarang adalah sesuatu yang baru, bukan lagi berhubungan dengan Otsutsuki yang sudah punah, melainkan keberadaan makhluk atau klan lain yang berasal dari planet yang berbeda, ancaman yang tidak ada bedanya dengan Otsutsuki. Dan kini Boruto bersiap untuk menghancurkan setiap benih yang bisa mengganggu keamanan dunia, walaupun para makhluk ini belum menyerang bumi. Boruto memikirkan kalau mungkin dia dan Sasuke bersama Itachi benar-benar diperalat Amado. Tapi sayangnya tidak ada lagi cara untuk pulang setelah sampai ke sini. Beberapa saat kemudian, Amado dan Boruto sampai di depan gunung raksasa yang berwarna hitam pekat, dan pintu yang sangat besar terpampang di tengah-tengah gunung itu. Menyaksikan hal aneh di depannya, Boruto berkata, "Aku kira ini bukan membuka pintu seperti di rumahmu.
seperti memasukkan kunci dan pintu itu otomatis terbuka. Baiklah Amado, tunjukkan bagaimana cara kau melakukannya. Aku penasaran dengan ini sekarang. Amado yang mendengar itu perlahan berjalan, tiba-tiba kunci emas yang ada di tangannya melayang di udara seperti ditiup angin. Boruto yang menyaksikan itu berkata, "Cukup menarik. Sepertinya ini bagian dari trik sihirmu ya kakek tua?" Amado yang mendengar itu menjawab, "Bersiaplah, kita akan masuk sebentar lagi." Sayang sekali Itachi dan Sasuke tidak ada. Aku kira dengan kehadiran mereka terutama Itachi, membuat kau yang gegabah dan naif bisa sedikit membuatku tidak kerepotan. Ya tapi tidak masalah, ini sudah terlanjur terjadi. Beberapa saat kemudian, gulungan yang dikeluarkan Amado sebelumnya kembali muncul tepat di bawah pijakan kaki mereka berdua, dan tiba-tiba, Boruto dan Amado masuk ke dalam, dengan teleportasi, sehingga mereka sampai dan tiba di tempat yang sangat-sangat berbahaya ini. Saat itu Boruto langsung berkata, "Aku langsung terkejut saat gulungan itu berada di kedua kakiku. Apa kita sudah sampai? Tapi tidak ada apapun di sini." Amado yang mendengar itu menjawab, "Mulai sekarang gunakan Jouganmu Boruto. Mereka tidak bisa terlihat dengan mata biasa. Bahkan aku sudah mengaktifkan satu Senrigan milikku agar bisa menyaksikan ini semua. Mereka sangat banyak sekali. Sepertinya masih belum ada yang menyadari tentang kehadiran kita berdua." Boruto yang mendengar itu kesal, sebab dia jengkel mengapa Amado bisa tahu sebanyak ini. Alhasil Boruto menggunakan satu Jougan di mata kirinya, dan benar saja. Setelah mengaktifkan doujutsu tersebut, Boruto melihat ratusan orang sedang menyembah sesuatu di atas gunung. Mereka berbaris dengan rapi seolah-olah sedang memberikan persembahan kepada seseorang, tapi akibat jarak mereka terlalu jauh, Boruto tidak bisa melihat dengan jelas bentuk wajah mereka semua. Saat itu Boruto berkata, "Jadi selanjutnya apa? Sepertinya tidak ada yang merepotkan seperti yang kau katakan sebelum sampai ke sini. Apa mungkin mereka menjadi ancaman bumi?" Amado yang mendengar itu menjawab, "Ikutlah denganku." Entah mengapa pengetahuanku kembali muncul tentang tempat ini dari Otsutsuki yang aku ambil kekuatannya. Aku kira ini bukan saatnya menyerang seperti orang bodoh. Mendapatkan informasi adalah segalanya dan yang paling utama. Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku sedikit muak selalu di dekatmu, tapi baiklah, aku akan sedikit beradaptasi." Masih belum selesai Boruto berkata demikian, tiba-tiba dia merasakan sesuatu dari atas kepalanya. Alhasil Boruto langsung refleks, dia menyebarkan jutsu Shidennya yang bisa berubah menjadi jarum listrik. Ternyata ada sebuah capung aneh yang mengamati mereka sebelumnya, dan Boruto berhasil melumpuhkannya. Saat itu Boruto mengambil binatang itu dan berkata, "Apa ini? Aku kira ada musuh yang hendak menyerangku, ternyata cuma capung aneh ya." Amado yang melihat itu langsung menjawab, "Keputusanmu sangat brilian Boruto. Ini adalah alat mata-mata yang mendeteksi kita ke sini. Jika kau terlambat menyadari, kita pasti sudah ketahuan. Kali ini kau menyelamatkan aku secara tidak langsung." Boruto yang mendengar itu langsung menendang Amado dan menyuruhnya untuk terus berjalan, sebab dia sangat jengkel setiap Amado berbicara. Beberapa saat kemudian, Boruto melihat perkumpulan orang yang sangat ramai di ujung sana. Entah mengapa mereka tiba-tiba berbalik arah dan menatapi mereka dari kejauhan. Saat itu Boruto berkata, "Hei Amado brengsek, apa kau yakin kalau kita masih belum disadari oleh siapapun di sini? Lihatlah orang-orang itu, mereka tiba-tiba berbalik dan melihat ke tempat kita, padahal jarak kita sangat jauh. Apa mungkin hanya perasaanku saja?" Amado yang mendengar itu menjawab, "Santai saja Boruto. Jutsu yang aku pakai sebelum kita ke sini membuat kau dan aku menjadi tidak terlihat dengan mata biasa. Tapi jika mereka menggunakan mata yang berbeda, aku rasa mereka bisa melihat kita di sini, tapi aku tidak yakin tentang itu. Aku kira mereka hanya menyadari kalau capung yang kau serang tadi sudah mati. Mungkin semacam fitur keamanan bagi mereka, jika capung itu menghilang atau mati, maka ada sesuatu yang masuk ke dalam sini. Aku rasa hanya itu saja." Boruto yang mendengar itu membalas,
Kau banyak tahu juga ya sialan. Semoga saja omong kosongmu tadi itu benar, tapi kau mau membawa aku kemana? Apa masih ada yang utama dari mereka? Amado yang mendengar itu menjawab, mereka semua hanyalah orang biasa. Seperti manusia pada umumnya. Orang yang berbahaya yang kita cari tentu saja berada di tempat yang berbeda. Aku kira yang sedang mereka sembah salah satu dari makhluk yang kita cari. Berhati-hatilah terus, sebab kekuatan mereka sedikit lebih unggul dari Otsutsuki. Boruto yang mendengar itu membalas, tidak peduli sekuat apa mereka, tapi kali ini aku yang akan memutuskan sendiri, mengeksekusi tempat ini, atau membiarkannya. Kali ini aku tidak mau membiarkan kau yang mengambil keputusan, sebab kau sangat licik dan menjijikan. Amado yang mendengar itu menjawab, itu terserahmu. Baiklah, sepertinya kita sudah sampai. Ini adalah dinding yang biasa jika dilihat dengan mata biasa. Tapi karena kita sudah menggunakan doujutsu, ini adalah sebuah pintu dari tanah yang padat, dan cakra kuat sedang terkumpul di satu tempat. Jadi bagaimana? Apa kau sudah siap dengan permainan baru ini? Aku kira kau sudah boleh menyesal tidak membawa dua orang kesayanganmu di sini untuk menemanimu Boruto. Setelah Amado berkata demikian, pintu yang tercipta dari dinding tanah itu tiba-tiba terbuka, dan keluar dua orang berpakaian dengan jubah yang sampai terseret di tanah. Saat itu Boruto melihat dua perempuan cantik, yang membuatnya sedikit terlena, sebab dia tidak percaya kalau orang-orang ini bentuk wajahnya sama seperti manusia. Tapi akibat jutsu Amado, mereka berdua masih aman dan tidak terlihat. Saat itu Boruto berkata, "Hei Amado, apa kau yakin ini planet lain? Mereka seperti manusia pada umumnya, apalagi dua gadis tadi yang baru saja keluar. Aku kira mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di bumi." Amado yang mendengar itu menjawab, "Hei, turunkan nada suaramu. Walaupun kita tidak terlihat, suara akan tetap terdengar. Mengenai dua perempuan ini, apa kau tiba-tiba tertarik dengan mereka?" "Jujur saja Boruto, aku juga sama. Tiba-tiba aku ingin terus melihat dua orang tadi. Mungkin ini seperti jutsu pengikat. Tapi ada yang aneh. Seharusnya kau tidak terkena karena kau adalah Otsutsuki. Apa kau benar-benar tertarik dengan dua gadis tadi?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa yang kau bicarakan brengsek? Aku hanya kaget melihat bentukan wajah mereka. Aku kira awalnya mereka seperti alien atau monster. Tapi, lanjutkan, jangan memulai pembicaraan yang bodoh lagi. Aku tidak tahan di dekatmu, rasa hasratku ingin segera mengeksekusimu Amado brengsek." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba dua perempuan itu berada di belakangnya, yang membuat Boruto terkejut. Tapi Amado tiba-tiba mengingatkannya dan berkata, "Berhati-hatilah Boruto. Mungkin mereka tidak bisa melihat kita, tapi dia menyadari atau sedikit mendengar obrolan kita tadi. Jadi jangan membuat keberisikan lebih dari ini." Setelah Amado berkata demikian, tiba-tiba jantung Boruto berdetak kencang saat berpapasan dengan dua perempuan ini. Bahkan Boruto kaget saat terlalu dekat. Mereka sangat cantik dan mempesona. Bahkan Boruto tidak pernah melihat wanita seindah ini. Saat itu Boruto berkata, "Sialan, perasaan apa ini? Apa aku terkena omnipoten seperti kekuatan Eida?" Tapi seperti yang dikatakan Amado, aku tidak mungkin terkena itu karena aku Otsutsuki. Entah mengapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku saat melihat mereka berdua. Mereka benar-benar membuatku lumpuh. Setelah hal tersebut, salah satu gadis itu berkata di samping rekannya, "Apa kau mendengar sesuatu? Sepertinya aku merasakan dari area sini, tapi tidak ada apa-apa, atau mungkin perasaanku saja." Boruto yang mendengar itu terdiam, sebab saat perempuan ini berbicara, detak jantungnya semakin cepat dan dia keringat dingin. Bahkan Boruto tidak tahu perasaan apa ini. Ini benar-benar sangat tidak wajar. Saat Boruto mencoba berani untuk menatap mereka lebih lama, Boruto menyaksikan betapa cantiknya dua wanita ini.
Mereka seperti ratu yang sangat anggun, tapi pada saat hendak bertanya dengan Amado, dia tidak bisa melakukannya, sebab jika dia berbicara, mereka akan langsung ketahuan, bahkan pergerakan mereka tidak bisa berlanjut. Tapi saat itu Boruto terkejut. Ternyata Amado mengalami hal yang sama, dia tidak pernah melihat wajah Amado yang memerah seperti menahan rasa malu. Saat itu salah satu dari perempuan itu tiba-tiba muncul tepat di depan wajah Boruto. Jarak mereka antara wajah Boruto dan dirinya hanya beberapa sentimeter. Saat itu perempuan tersebut berkata, "Tunggu dulu. Ada sesuatu yang sangat aneh. Aku merasakan perasaan yang berbeda. Entah mengapa detak jantungku berdetak cepat, tapi aku tidak melihat apapun di sini. Ini tidak biasanya terjadi. Tetua pernah bilang kepada kita berdua kan, jika perasaan seperti ini muncul, maka ada Pangeran Otsutsuki yang ada di dekat kita. Apa mungkin mereka ke sini?" Boruto yang mendengar itu terkejut luar biasanya, bahkan dia berkata dalam hatinya, "Apa? Pangeran Otsutsuki? Apa maksudnya dia mengatakan kalau aku adalah Pangeran Otsutsuki? Sialan, ini semakin liar dan aneh. Bahkan aku tidak bisa berbicara kepada Amado, apalagi sampai kapan mereka di sini. Tapi aku tidak bisa berbohong. Mereka berdua benar-benar cantik, tapi aku seperti kehilangan jati diriku saat di dekat mereka. Ini benar-benar memalukan. Apa ini rasa naluri yang sebenarnya? Bukan dari jutsu atau teknik apapun seperti kekuatan Eida? Entahlah, aku tidak bisa berpikir logis untuk saat ini." Saat itu salah satu dari teman perempuan itu berkata, "Jadi kau merasakan hal yang sama juga ya? Aku juga begitu. Detak jantungku semakin kencang di tempat ini. Jika dia Pangeran Otsutsuki, bukannya itu ancaman bagi klan kita? Apa kita harus melaporkan kepada atasan? Tapi tidak ada apapun di sini. Aku takut kita memberikan laporan palsu dan kita akan dieksekusi. Apa yang kita lakukan selanjutnya, Nirami-chan?" Boruto yang mendengar itu terkejut saat mereka mulai memberikan nama asli salah satu dari mereka, tapi dia juga tidak tahu harus bereaksi seperti apa untuk sekarang. Wajah mereka berdua benar-benar indah, bahkan Boruto harus jujur, ini adalah perempuan tercantik yang pernah dia lihat selama dia hidup. Bahkan rasa cintanya kepada Sarada dan Sumire tiba-tiba gugur saat menyaksikan dua wanita ini. Mereka bukan berasal dari planet bumi, tapi paras mereka benar-benar sangat berbeda dari apa yang dibayangkan Boruto sebelumnya. Bahkan pemikiran Boruto tiba-tiba berubah. Apa mungkin dia harus menghancurkan planet ini seperti yang dikatakan Amado? Padahal mereka tidak ada bukti melakukan kesalahan seperti mengancam bumi dan Konoha. Saat itu para wanita ini tidak kunjung pergi, dan mereka terus membicarakan sosok Pangeran Otsutsuki yang dimana itu adalah Boruto yang secara tidak langsung mereka bicarakan. Saat itu Boruto perlahan berjalan mencoba mendekati Amado dan kemudian dia berkata sambil berbisik-bisik, "Hei kakek tua sialan, katakan sekarang siapa dua gadis ini? Dan lagi aku kira kau mendengarkannya. Siapa Pangeran Otsutsuki yang mereka maksud?" Amado yang mendengar itu menjawab, "Tentu saja itu kau. Sialan dasar bocah Uzumaki, kau bahkan tidak menyadari itu sampai sekarang. Momoshiki dulunya adalah Pangeran Otsutsuki dari kasta tertinggi. Dan saat dia menghilang dan memberikan seluruh datanya ke tubuhmu, tentu saja kau yang menggantikannya secara otomatis. Jadi secara tidak langsung dua gadis jelita ini membicarakanmu. Tapi sepertinya kita terjebak dengan kecantikan mereka. Aku tidak bisa berpaling, walaupun aku sudah menggunakan Senrigan dan kau menggunakan Jougan. Efek kecantikan mereka benar-benar alami, sehingga membuat kita terpukau dengan nyata." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jadi apa maksudmu apa yang kurasakan ini? Benar-benar nyata dan bukan efek jutsu tertentu?" Amado menjawab, "Aku bisa pastikan tidak. Ini perasaan natural dari kita. Coba kau lihat kedua wajah gadis ini. Mereka benar-benar sangat indah dan luar biasa. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sepertinya pergerakanmu sudah ditandai. Walaupun kita tidak terlihat, auramu sebagai Pangeran Otsutsuki tidak bisa lepas dari mereka. Segera lenyapkan dua gadis ini sekarang juga Boruto. Mereka mulai mengganggu rencana kita di sini."
Boruto yang mendengar itu, marah, dan kemudian dia membalas, "Apa maksudmu brengsek? Mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak mungkin melenyapkan orang-orang yang tidak berdosa." Amado yang mendengar itu menjawab, "Jadi begitu? Apa kau sudah mulai merasa jatuh hati dengan dua gadis ini? Bicaralah dengan jujur, kau tidak perlu memaksa untuk berbohong."